Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Margijihani, NIM 2018 10 11 03 11 374. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka pemenuhan tugas dari Bu Iva, mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis, saya akan menjelaskan tentang hukum kepailitan melalui metode pembelajaran mind map. Baik, langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kemudian pengertiannya secara etimologis atau bahasa diambil dari bahasa asing, yaitu failite atau to fail dalam bahasa Inggris, yang maknanya kegagalan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran hutang. Selanjutnya masuk ke babel yang kedua, konsep dasar kepailitan. Konsep dasar kepailitan ini berasal dari pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua harta kekayaan atau aset debitur menjadi anggunan bagi pelaksanaan kewajiban debitur atas segala perikatan yang dibuat oleh debitur. Dalam pasal 1131, kemudian aset tersebut diperuntukkan bagi semua kreditur, karena itu perlu adanya aturan main cara membagi aset tersebut yang di dalamnya pasal 1132. Kemudian sumber-sumber hukum kepailitan. Sumber-sumber hukum kepailitan berasal dari KUA Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, KUH Pidana, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Selanjutnya masuk ke tujuan hukum kepailitan. Tujuan yang pertama yaitu menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya. Kemudian mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan kepada debitur yang bertikat daripada krediturnya dengan cara memperoleh pembebasan hutang. Selanjutnya, asas-asas kepailitan. Asas yang pertama yaitu asas keseimbangan. Fungsi kepailitan ini adalah dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dan di lain pihak mencegah kreditur yang tidak baik. Yang kedua, asas kelangsungan usaha, yaitu terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Asas yang ketiga, asas keadilan, yaitu ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para yang berkepentingan. Yang keempat, asas integrasi, yaitu sistem hukum formil dan materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Kemudian syarat-syarat kepailitan. Syarat-syarat ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, yang berbunyi, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Yang artinya, debitur yang ingin dipailitkan mempunyai sedikitnya 2 utang, artinya mempunyai 2 atau lebih kreditur. Oleh karena itu, syarat ini disebut syarat konsursus creditorium. Kemudian debitur tidak melunasi sedikitnya satu hutang kepada salah satu krediturnya. Dan yang terakhir, utang yang tidak dibayar lunas ini haruslah utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena yang telah diperjanjikan. Selanjutnya, pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit. Yang pertama, kreditur atau beberapa kreditur. Yang kedua, debitur itu sendiri. Yang ketiga, kejaksaan untuk kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia. Yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dan yang keenam, Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu PKPU dan akibatnya. PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang yang diberikan kepada debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan maksud untuk mengajukan rencana
perdamaian yang meliputi tawar pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada debitur. Penundaan pembayaran ini merupakan salah satu prosedur hukum yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa tidak akan dapat melanjutkan utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur. Akibat hukum dari PKPU yang pertama yaitu debitur kehilangan kebebasan atas harta kekayaannya. Yang kedua, debitur tidak akan dapat dipaksa membayar utang dan pelaksanaan eksekusi dapat ditangguhkan. Yang ketiga, sitaan berakhir dan dapat diangkat. Yang keempat, perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. Yang kelima, PKPU tidak berlaku bagi kreditur yang didahulukan. Selanjutnya yaitu berakhirnya kepailitan. Berakhirnya kepailitan ini bisa terjadi karena yang pertama, pembatalan oleh MA setelah adanya upaya hukum. Yang kedua, pencabutan kepailitan atas usul kurator karena kekayaan debitur sangat tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Yang ketiga, pembebasan. Dan yang keempat, perdamaian. Selanjutnya, setelah berakhirnya kepailitan, kurator berkewajiban untuk yang pertama, membuat pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Surat Kabar. Yang kedua, memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukan kepada hakim pengawas paling lambat 30 hari setelah berakhirnya kepailitan. Dan yang ketiga, menyerahkan semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator kepada debitur yang ada tanda bukti penerimaan yang sah. Baik, demikian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.